Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul hidup berkelimpahan. Pada dasarnya hidup dalam kelimpahan atau hidup dalam kebahagiaan yang berkualitas tinggi adalah ketika kita ada dalam persekutuan dengan Allah. Jalan satu-satunya untuk hidup dalam kelimpahan ini hanyalah Yesus. Hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam Yohanes 10 ayat 10, hanya dimiliki orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan." Itu hanya dialami orang yang hidup sesuai dengan firman Allah atau hidup dalam kesucian Allah. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata datang dalam teks aslinya erkomai, yang bukan saja berarti come, datang menghampiri, melainkan juga berarti accompany, bersama-sama dalam suatu tujuan. Kata erkomai menunjukkan bahwa datang kepada Bapa berarti kebersamaan dengan Bapa dalam persekutuan pribadi yang indah. Itulah sebabnya pengertian datang dalam teks ini tidak boleh diartikan sekadar masuk surga, seperti yang dipahami banyak orang. Datang kepada Bapa mempunyai pengertian yang dalam. Banyak orang Kristen telah terjebak dalam pengertian dangkal memahami kata datang kepada Bapa. Pengertian datang kepada Bapa bisa dipahami dengan benar bila kita menghubungkan dengan pengertian keselamatan secara benar. Keselamatan bukan hanya membuat orang percaya diperkenan masuk surga, melainkan juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya nanti. Untuk dipermuliakan, seseorang harus memiliki kualitas hidup yang tinggi. Orang percaya bukan hanya menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga, melainkan juga menjadi pejabat-pejabat dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang menderita bersama-sama dengannya, dengan Tuhan Yesus maksudnya, akan duduk bersama dalam kemuliaannya bersama Tuhan Yesus. Untuk maksud ini, yaitu dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, harus diselenggarakan proses pendewasaan atau penyempurnaan agar orang percaya hidup dalam kelimpahan yang benar, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Proses inilah yang membawa orang percaya dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sebab Allah menghendaki orang percaya kudus seperti dirinya. Hanya orang yang kudus seperti Allah yang dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah. Saudaraku, dewasa ini sangat sedikit orang yang mengalami hidup berkelimpahan tersebut, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Bapa sesuai standar Allah. Ini berarti lebih banyak orang yang tidak memahami kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Keadaan inilah yang membuat banyak orang Kristen menganggap kekristenan sama dengan agama-agama lain. Orang-orang Kristen seperti ini juga tidak berusaha mengadakan perburuan terhadap kebenaran dengan sungguh-sungguh. Biasanya mereka sudah merasa puas dengan pengetahuan Alkitab yang telah mereka miliki dan hidup kekristenan rutin yang mereka telah jalani. Pada dasarnya orang-orang ini belum mengerti dan belum pernah mengalami indahnya hidup dalam kelimpahan yang diajarkan oleh Yesus. Tidak heran mereka sangat mudah menyangkali iman dan berpindah agama. Orang percaya harus berkeputusan untuk memilih Yesus. Memilih Yesus artinya meneladani cara hidupnya, bukan dunia demi memperoleh kehidupan yang berkelimpahan menurut versi dunia, tetapi demi memperoleh kehidupan yang berkelimpahan versi Allah. Pada zamannya, murid-murid Yesus dipandang sebagai orang-orang bodoh.
Mereka meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Saudaraku, mereka begitu berani mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi mengikut Yesus. Pada akhirnya terbukti bahwa keputusan mereka mengikut Yesus tidak salah. Semua penderitaan yang mereka alami tidak sia-sia. Mereka menjadi orang-orang yang terkemuka di kerajaan surga, ya, di kerajaan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah Bapa, di mana Yesus, Tuhan Yesus, menjadi rajanya. Seperti keputusan murid-murid Yesus pada waktu itu dengan berani mengikut Yesus. Demikian pula kita sekarang ini harus berani mengikut Yesus, yaitu dengan mengikuti gaya hidupnya. Kita harus berjuang bagaimana memiliki gaya hidup yang dikenakan Yesus di zaman kita sekarang. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita dan menunjukkan bagaimana gaya hidup anak Allah tersebut. Kita harus percaya bahwa tidak ada hidup yang berkelimpahan di luar Tuhan Yesus. Dunia dengan segala keindahannya tidak akan dapat memuaskan jiwa kita, ya, dengan kepuasan yang benar, ya, yang membawa kepada kekekalan. Jadi kalau dunia memberi kepuasan, itu kepuasan yang membawa kepada kebinasaan. Tapi kepuasan di dalam Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kalau seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada fasilitas dunia ini dan merasa bisa dibahagiakan oleh dunia, itu berarti perasaan yang sesat. Kebahagiaan kita adalah kalau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk kita lakukan. Menjadi kesenangan kita kalau kita dapat melakukan kehendak Allah, sehingga kita sendiri tidak memiliki kesenangan apapun selain hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Inilah hidup yang berkelimpahan itu, saudaraku, ya. Jika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar, ya, secara benar. Dan kita akan berusaha untuk tetap hidup dalam persekutuan Allah tersebut, karena itu menjadi kebahagiaan kita, menjadi ikatan kita. Kita akan selalu berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela demi kesukaan hati Bapa. Apapun kita lakukan, sebab itulah kehidupan kita, itulah kebahagiaan kita. Saudaraku, oleh karena keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia menjadi segambar dengan diri Allah agar dapat memiliki persekutuan dengan Allah, maka proses keselamatan ini tidak akan terselenggara tanpa Yesus Kristus. Hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, seseorang menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini adalah potensi untuk dapat sempurna seperti Yesus. Hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang dapat mendidik seseorang dapat sampai kepada kehidupan berkelimpahan, saudaraku. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah agar layak dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudaraku, hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya hanya dimiliki oleh orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.